Mahasiswa itu apa dan bagaimana? Oke, kita bahas di channel Kadiba Institute. Let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joko Nurliat di channel Kadiba Institute. Apa kabar? Sehat selalu, tetap semangat, tetap menjadi inspirator milenial. Jangan lupa bagi kawan-kawan semuanya, bagi kalian yang baru singgah, silahkan like, comment, and subscribe apabila dirasa Kadiba Institute ini memberikan manfaat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbincangnya ini hipotesa ya. Jadi apa yang saya suguhkan ini sangat-sangat bisa kawan-kawan evaluasi, sangat bisa kawan-kawan kritik apabila ada kesalahan, tentunya banyak ya yang saya sampaikan. Tapi terlepas daripada itu, ini bagian daripada upaya ikhtiar saya untuk sharing ya, mengisi ruang-ruang hari ini yang memungkinkan untuk kita manfaatkan untuk interaksi, gagasan, ide, dan juga wahana edukasi alternatif tentunya ya. Ini kawan-kawan semuanya, jadi apa itu mahasiswa dan bagaimana ya? Mahasiswa itu sudah disinggung di awal ya, pada video-video sebelumnya. Maha itu kan di atas segalanya ya, kalau artinya siswa itu ya pelajar, kan berarti ya di atas rata-rata lah, kurang lebih begitu. Saya kira kalian ini banyak tahu pengertian ataupun apa itu definisi mahasiswa. Dan lalu bagaimana? Nah, ini yang menjadi titik tekan pada pembahasan video kali ini. Karena mahasiswa ini harus bagaimana? Ini banyak variabel ya. Banyak hal yang memang perlu kita bahas dan perlu kita diskusikan. Mahasiswa dengan intelektualitasnya, mahasiswa dengan gerakannya, mahasiswa dengan karyanya, mahasiswa dengan inovasinya, mahasiswa dengan gagasannya, mahasiswa dengan agent of change-nya, mahasiswa dengan segala hal yang memang kemaha-mahaannya. Lalu bagaimana relevansi gerakan mahasiswa di era pandemi? Mahasiswa ini harus bagaimana? Hari ini di tengah kita dituntut harus menjaga protokol kesehatan. Di tengah hari ini kita harus belajar jarak jauh, yang mana interaksi kita secara tatap muka ini terbatas, dan juga ruang gerak kita secara sosial juga ini terbatas, karena memang ini menjadi anjuran untuk bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada solusi mencegah dan juga memutus mata rantai COVID-19. Sudah 2 tahun berjalan ya, dan kita akhirnya harus beradaptasi dengan situasi dan keadaan yang memang ini terhitung baru, harus kita jalani, harus kita lalui ya. Nah, bagaimana sih mahasiswa dan juga dengan intelektualitasnya, dengan gerakannya, relevansinya dengan era per era, zaman per zaman? Bagi saya, mahasiswa ini banyak yang membahas bahwa salah satu identitasnya itu rakus, rasional, analitis, kritis ya, punya universal, dan juga esai sistematis kan gitu. Ini salah satu identitas mahasiswa yang memang perlu kita punya, yang perlu kita miliki, dan perlu kita tanamkan dalam diri dan jiwa. Jadi banyak orang menyingkat itu rakus ya, rasional, analitis, terus kritis, universal, dan juga sistematis. Baik itu dalam wilayah gerakan, baik itu dalam wilayah intelektual, dan juga baik itu dalam wilayah gagasan. Nah, hari ini mahasiswa ini mempunyai tantangan yang sangat luar biasa ya. Tantangannya pertama, kita disuguhkan dengan kondisi pandemi. Artinya gerakan-gerakan mahasiswa ini harus memang adaptif ya. Gerakan-gerakan mahasiswa ini harus memang inovatif, menciptakan hal yang baru, tapi tidak keluar daripada substansi pengabdian yang sesuai dengan tridharma kampus. Terus bagaimana kita melangkah ya? Selain tantangannya itu, salah satunya COVID-19, kita dituntut untuk memakai berbagai hal, pola ya, dan tindakan. Juga salah satu tantangannya di era hari ini ya, tadi tantangannya di
situasi hedon, bagaimana arus informasi ini sangat cepat, arus informasi ini sangat tidak terbendung ya, tidak terbatas. Jadi bisa jadi hari ini ya kita bisa mempelajari lebih dahulu mata kuliah, mata pelajaran, matkul, tugas-tugas yang sebelum kita kuliah ya. Karena ya arus informasi ini begitu cepat, sehingga tentu ini menjadi potensi, menjadi ruang untuk kita bisa tahu banyak hal. Kita bisa manfaatkan itu betul untuk menjadi bahan untuk kita sharing, diskusi, untuk menambah zana intelektual. Terus di situasi hedonisme ini bagian daripada tantangan untuk bagaimana kita melatih, mendorong, menstimulus teman-teman mahasiswa yang notabene ya masih acuh tak acuh dengan situasi dan keadaan. Karena tantangan ke depan ini sangat luar biasa ya, baik tantangan ekonomi, tantangan politik, tantangan berbagai dimensi yang memang ya ini mau tidak mau kita harus menghadapinya. Makanya apa itu mahasiswa? Yaitu mahasiswa salah satunya diidentifikasikan ataupun dicirikan dengan rakus, rasional, analitik ya, kritis, universal, dan sistematis. Lalu bagaimana? Ya tadi kita harus peka dengan situasi, kita harus adaptif, kita harus buka mindset ya, bahwa gerakan-gerakan mahasiswa dulu, sekarang dan ke depan mungkin ini harus banyak inovasi ya. Kalau misalkan kata Imam Syafi'i ini kan al-muhafazatu ala qadami sholih wal akhdu bil jadidil aslah kan gitu. Jadi ya pola lama yang memang itu baik dan bisa kita pertahankan ya pertahankan. Tapi jangan lupa hari ini banyak perubahan-perubahan yang sangat cepat sehingga kita harus adaptasi. Kalau misalkan memang gerakan mahasiswa ingin tetap utuh, ingin tetap mewarnai, ingin tetap ada kontribusi, berarti harus memang teman-teman yang notabene aktivis ya, baik itu aktivis internal kampus ataupun eksternal kampus, memang kita harus berpikir keras untuk bagaimana kita menyuguhkan pola-pola yang memang relevan, gerakan-gerakan yang memang diminati dengan generasi hari ini ya, generasi milenial, generasi Z ya, generasi teknologi, generasi TikTok kan itu, generasi medsos. Ya mau tidak mau kita harus memang adaptasi dengan situasi ini. Jadi kita tidak boleh tabu, kita tidak boleh mengingkari akan adanya perubahan, akan adanya perkembangan yang memang mempunyai gerak yang memang sangat luar biasa cepat. Nah kawan-kawan semuanya, jadi channel Kadiba Institute ini ya bagian daripada ikhtiar ya, untuk bagaimana saya secara pribadi dan rekan-rekan ini bisa memanfaatkan platform media ini untuk bisa bermanfaat. Terlepas banyak kekurangan ya, banyak kesalahan, semoga ini tidak mengurangi daripada substansi niat baik kita dan juga ikhtiar kita untuk mengisi ruang ini menjadi ruang diskusi, ruang belajar, dan ruang edukasi alternatif. Oke, saya Joko Nurdayat dari Kota Banjar, Jawa Barat. Salam hormat untuk kawan-kawan semuanya, sehat selalu dan tetap menjadi inspirator milenial.